Baiklah, Shalom, selamat hari Sabat untuk kita semua. Untuk kedua kalinya, apabila saya di luar tadi, saya pikir balik itu buku tetamu bagus juga itu ada supaya kita tahu bila dia datang di sini. Saya balik tuh. Rupa-rupanya saya pernah datang di sini genap 1 tahun yang lalu pada 2 hari bulan 4 2023. Saya di sini bersama dengan anggota cabang sekolah Sabat Ki Bayo. Dan pada hari ini pastor yang sama juga, tetapi dengan jemaat yang berlainan. Gereja kita gas pada 14 hari bulan, bahkan hari ini 14 hari bulan, ya kan? 13 hari bulan 4 berada di sini menerima berkat Tuhan yang sangat luar biasa di gereja SDA Pandan. Dan salah satu identiti daripada gereja ini, kalau jemaat kita gas lihat di sini ada banyak warna hijau. Langsirnya pun warna hijau, lapis meja warna hijau, cat dia pun ada kehijau-hijauan. Nah, itulah identiti gereja Pandan. Ya, sebab kalau orang cat warna kelabu atau warna popol itu nanti bukan gereja Pandan. Gereja apa? Gol nanti. Ya, gereja Gol ataupun Tadong. Tapi ini gereja Pandan, ya. Wangi lagi. Jadi pada hari ini saya datang dengan satu rombongan choir. Saya tidak tahu apa nama choir dorang ini, belum ada nama lagi. Tapi choir gereja kita gas ada kurang lebih 20 lagu. Amin. Tolak berapa itu? Tolak 14. 6 kan? 6 lagu yang mereka akan sampaikan. Ada di awal khotbah ini, dan seterusnya nanti di pertengahan, dan seterusnya nanti di penutupan. Dan nanti di penutupan saya akan ajak mereka untuk satu persatu memperkenalkan diri mereka. Sebab mana tahu tersilap kan? Nanti ada yang pikir masih available, rupa-rupanya sudah 3 anak. Jadi kita tidak mau itu berlaku nanti, ya. Jadi pada hari ini pada saat ini saya ingin menjemput sebagai pembukaan choir gereja kita gas untuk menyanyikan terlebih dahulu 2 lagu pertama mereka yang bertajuk lagu mereka ialah Tuhanku Yesusku, dan lagu yang kedua Aku Perlu Yesus. Dipersilakan.
Daripada Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Saya minta bantuan kita semua untuk membuka Alkitab kita. Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Kita akan bersahut-sahutan. Ayat 5 semua anggota akan membaca. Ayat 6 saya. Ayat 7 semua anggota. Dan ayat ke-8 kita akan baca bersama-sama. Boleh? Satu orang sales yang boleh ini. Yang lain boleh? Amin? Amin, boleh. Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Kalau sudah jumpa ayat dia sebut amin. Wah, masih sedikit. Oke, cari dulu ayatnya. Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Amin? Oke, sudah jumpa. Oke. Yeremia 17 ayat 5. Anggota jemaat 1 2 mula. Inilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ayat 7 jemaat. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sama-sama ayat 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kekeringan,
dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Di dalam ayat ini dia memberikan kita dua kelompok manusia. Ada dua kelompok manusia yang disebutkan di dalam ayat ini. Yang pertama mereka yang mengandalkan. Yang pertama sendiri-sendiri dulu. Dan kelompok manusia kedua adalah mereka yang mengandalkan Tuhan. Sejak daripada zaman Alkitab, kelompok manusia ini terbagi kepada dua kelompok. Kelompok yang pertama mereka yang mengandalkan kekuatan manusia ataupun diri sendiri. Dan yang kedua adalah kelompok manusia yang mengandalkan kekuatan Tuhan. Khotbah ini tidak memakan masa yang begitu lama kalau kita fokus. Tapi kalau tidak fokus itu dia akan jadi lama itu khotbah. Jadi kamu akan rasa, bila siap si pastor punya khotbah ini lah. Tapi tidak apa, kalau kamu mengantuk tidur saja. Tapi kalau tidur mesti dengar. Jadi kalau waktu tidur tidak dapat dengar, jangan tidurlah. Tapi kalau dapat satu sebelah telinga boleh dengar, silakan, tidak masalah. Ya. Nah pada tahun 1912, siapa di sini sempat rasa 1912? Saya rasa mungkin belum ada yang, si Anu sampai nggak? 1912. Kira-kira pada tahun itu ada satu sejarah dunia yang menggemparkan dunia. Rasa-rasa apa? 1912. Dia punya clue. Ada sebuah apa? Titanic. Ada sudah yang betul. Ada sebuah kapal besar yang dibina pada ketika itu. Dan nama kapal itu adalah Titanic. Nah, Titanic ini adalah sebuah kapal persiaran yang sangat mewah pada ketika itu. Di dalam kapal itu ada banyak bilik-bilik hotel-hotel 5 bintang. Taraf 5 bintang. Ada jacuzzi. Kamu tahu jacuzzi kan? Orang kampung bilang yang ada kulam-kulam di kamar mandi itu. Ada juga swimming pool. Ada juga bar. Tempat main biliar. Macam kita nampak sana pekan Tenggilan itu. Ada juga taman permainan kanak-kanak dan sebagainya. Dan dikira pada ketika itu hanya orang kaya saja yang boleh naik ini kapal. Sebab dia punya yuran satu kali pelayaran, satu kali trip itu lagi mahal daripada yuran Kempori kita. Berarti orang-orang kaya saja boleh naik. Nah, ada satu pada waktu peresmian itu kapal, pada waktu itu kapal dilancarkan dan pelayaran pertama kapal itu, ada satu orang yang bukan juga miskin, bukan juga kaya. Bivoti. Tapi dia tidak mampu sebab dia tidak kaya. Dan dia bilang begini, untunglah itu orang kaya yang ada di dalam kapal. Sudahlah, atas laut ada swimming pool lagi di dalam, dia bilang. Ada restoran mahal lagi, ada hotel lagi tempat tidur, boleh berkaraoke, boleh bersukaria di dalam. Siapalah saya ini tidak dapat naik. Tapi saya tertanya-tanya, dia bilang itu orang yang tidak mampu naik. Ngam di sebelah dia itu, berdiri-berdiri itu engineer yang salah satu pencipta itu kapal. Desain itu kapal. Dan ini orang yang miskin pun bilang, memang cantik lah ini kapal. Besar, megah, warna-warni, banyak lampu. Tapi kuat kayak ini kapal ini. Kalau dia terlanggar benda-benda keras di atas laut, tidakkah dia karam? Lalu dengan pandangan yang sinis itu engineer, kau tidak yakin dengan ini kapal yang kami buat? Dia bilang, saya kasih tahu kau, Tompinai. Dia bilang ini engineer. Ini kapal ini saja kami buat secara kasar dia, kami sudah habis kurang lebih 400 juta US dollar hanya untuk bikin ini kapal. Dan ini disebut sebagai istana di atas kapal, istana di atas laut yang bergerak. Yesus dan seterusnya dengar lonceng surga. Dipersilakan.
Lonceng surga amat meriah, karena pulang jiwa yang sesat. Bapa mau berjumpa dengan gembira dan menyambut anak yang benar. Puji Tuhan, malaikat nyanyi, puji Tuhan, bunyi kecapi. Segenap tentara surga sorak berseru, menyanyi pujian yang merdu. Dengan lonceng surga indah suaranya, genap pertobatan yang sungguh. Tuhan mengampuni orang berdosa dan menjadi jiwa yang baru. Puji Tuhan, malaikat nyanyi, puji Tuhan, bunyi kecapi. Segenap tentara surga sorak berseru, menyanyi pujian yang merdu. Dengan lonceng surga pesta digelar, semua malaikat bergembira. Masukkanlah Yesus, sabda yang benar, telah lahir jiwa yang indah. Puji Tuhan, malaikat nyanyi, puji Tuhan, bunyi kecapi. Segenap tentara surga sorak berseru, menyanyi pujian yang merdu. Jadi tergantung di tangan siapa. Kepada siapa kita bergantung, maka kehidupan kita ini akan sangat bernilai. Kalau kita hanya bergantung kepada dunia dan manusia, maka kehidupan kita ini tiada nilainya. Tetapi kalau kita bergantung kepada Tuhan, bergantung kepada Allah Bapa di sorga, maka kehidupan kita ini akan sangat bernilai. Amin. Tergantung di tangan siapa. Sebagai contoh ilustrasi yang saya ingin sampaikan, tergantung di tangan siapa, maka sesuatu itu akan bernilai. Saya ini dengan Aunty Mary, dengan si Cigu Joan Lee, si Topinai Robert, kami ini suka main badminton. Kalau kamu pergi Tamparuli di SAS, kami punya muka sih ini kamu nampak hari Ahad, hari berapa lagi itu Atin? Hari Selasa. Kalau saya ini hari Rabu sama Jumat sama Sabtu sih saya tidak main badminton. Yang lain main saja. Biasanya itu raket yang saya pegang, yang saya ada. Mungkin harga dia 200 sampai ke 700 harga dia. Yang raket yang saya pegang. Tapi kalau itu raket saya bagi sama Lee Chong Wei. Berapa harga itu raket? Raket itu boleh memenangkan All England, boleh memenangkan medal perak 3 kali Olimpik, dan harga kemenangan itu boleh membeli kereta apapun yang kita mau. Saya rasa kalau Lee Chong Wei sekarang duduk diam-diam tidak buat apa-apapun masih cukup lagi hidup dia. Tergantung di tangan siapa. Kalau di tangan saya nilainya sedikit. Tapi kalau tangan yang memegang itu adalah Datuk Lee Chong Wei, raketnya akan sangat bernilai. Begitu juga dengan bola basketball.
Bola basketball kalau kita beli mungkin harganya 100 lebih. Basketball, bola keranjang. Tapi kalau itu bola basketball ada di tangan Michael Jordan, bola itu akan bernilai 33 juta US dollar. Satu kali main. Satu kali main. Tergantung di tangan siapa. Itu raket tenis. Kalau di tangan saya tidak pernah main tenis. Tidak ada nilainya. Mungkin harganya ratusan ringgit. Tapi kalau itu raket tenis ada di tangan Roger Federer, raket itu akan boleh membeli rumah apapun yang kita mau yang ada di Sabah ini. Saya tidak tahu rumah yang mahal di Sabah ini apa. Tapi saya rasa kalau dia mau buat jalan raya di Sabah, si Roger Federer, dia boleh bantu kita yang ada di Sabah. Sangat kaya. Tergantung di tangan siapa. Apa yang kita miliki kalau kita letakkan di tangan Tuhan, maka sesuatu akan bernilai. Sama juga dengan Musa. Tongkat yang ada di tangan dia itu hanyalah sebuah kayu biasa. Tetapi apabila tongkat itu berada di tangan Tuhan, maka tongkat yang ada di tangan manusia itu, Musa, mampu membelah lautan. Amin. Sama juga dengan ali-ali. Lastik yang ada di tangan Daud. Itu mainan anak kecil saja. Tetapi apabila lastik itu ataupun ali-ali itu ada di tangan Tuhan, maka itu boleh menumbang dan menjatuhkan Goliat yang begitu besar sekali. Tergantung di tangan siapa. 5 roti dan 2 ikan. Di tangan seorang anak remaja. Kalau kita bawa pergi potluck nanti, cukup kita kasih makan kita semua. 5 roti 2 ikan. Bulilah kalau 1 cubit 1 orang. Saya makan ikan yang ekor dia, sirip dia. Si Elde makan itu dia punya kepala. Mungkin itu 5 roti dan 2 ikan boleh buat berapa saja untuk orang makan. Tetapi apabila 5 roti dan 2 ikan berada di tangan Yesus, dia boleh memberikan makan 5.000 orang. Amin. Baru lelaki 5.000 orang, ketua keluarga. Kalaulah ada 1 istri, memang 1 istri. Dan ada 1 anak, 15.000. Masih ada baki berapa bakul? Berapa belas? 12 bakul. Kalau kita, siapa sini ada kandang ayam di rumah? Angkat tangan. Kandang ayam. Kalau mau buat kandang ayam, kira-kira berapa biji paku yang kita perlu? Jawabannya banyak. Terima kasih jawaban itu betul. Banyak paku yang kita perlu. Kalau saya bagi 3 saja, Eldana 3 paku bikin rumah. Dapat? Tidak. Tetapi 3 paku yang ada di tangan dan kaki Yesus mampu menghasilkan keselamatan bagi kita semua. Amin. Tergantung di tangan siapa. Ketika kita berharap kepada Tuhan di surga, maka kehidupan kita akan sangat indah dan sangat berhasil. Nilainya tidak boleh dibeli dengan dunia ini. Setelah 2 lagu ini, lagu yang terakhir akan menjadi lagu penutup kita. Kita akan berdiri dan saya akan berdoa dan kita akan nyanyikan lagu Inilah Harapan. Dan sebelum itu, Elda bilang jangan dulu keluar. Ada sedikit perkenalan untuk rombongan ini dan kita akan gambar bersama nanti, ya. Mereka datang pada Yesus.
Apa engkau mau bersama Yesus disucikan oleh darahnya? Apakah engkau ingat kematiannya disucikan oleh darahnya? Sudahkah engkau pun disucikan oleh darahnya? Sudahkah putih seperti salju pun disucikan oleh darahnya? Tinggalkan semua beban dosamu disucikan oleh darahnya, dan pengampunan dalam kematiannya disucikan oleh darahnya. Sudahkah engkau pun disucikan oleh darahnya? Sudahkah putih seperti salju pun disucikan oleh darahnya? Mendengar suara Tuhan bersabda padaku, marilah orang yang benar terima perhentianku. Meskipun susah hatiku daripadanya, segera senanglah hatiku oleh hiburannya. Ku mendengar suara Tuhan memanggil padaku, air kehidupanku segarkan jiwamu. Sudah padanya cepat minum air hidupnya. Ku tak lagi rasa benar ku hidup olehnya. Ku mendengar suara Tuhan, pandanglah padaku. Pasti gembira hatimu sepanjang umurmu. Sudah dikasihi